ibadah itu dari syariat menuju hakikat. Berarti tugas kita di dunia itu yang pertama belajar tentang syariat, kemudian menjalani syariat, kemudian belajar tentang hakikat dan memahami hakikat, kemudian menjalankan hakikat lewat thariqah tadi. Jadi dari syariat menuju hakikat. Jangan khawatir kalau ada yang ngomong sufi ndak sholat, sufi ndak puasa, itu hoax kalau hari ini. Ya, itu hoax. Oke, itu saya potong beberapa kalimat yang bagus. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang benar. Kalimat ini bisa dipakai karena sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan baik dengan cara yang tidak baik. Mengingatkan tapi menyakiti. Nah, itu melakukan perbuatan baik. Mengingatkan kan baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Ngasih sedekah tapi pakai caci maki. Nah, itu juga perbuatan baik, ngasih sedekah. Jalannya bukan caci maki. Ngasih tahu tapi bentak-bentak. Nah, itu banyak kita sering melakukan perbuatan baik tapi jalannya tidak baik. Ada juga yang kedua, berhati-hatilah dalam beramal agar amalan itu bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan pada orang lain. Semua dilakukan karena Allah, hanya nyari ridhonya. Banyak sekarang orang yang pamer. Dan alhamdulillah media massa hari ini, medsos hari ini tuh mendukung kita untuk pamer. Ya kan? Ngapain dikit aja diposting, difoto. Baru nraktir temen nih, difoto jazz. Terus semua ngasih jempol. Ya enggak tahu sih, mungkin mamerkan itu ya motifnya juga mungkin bukan pamer, tapi ya wujudnya pamer itu. Untuk dipertontonkan atau diperdengarkan. Diperdengarkan itu ya kadang sok-sok kita kan cerita, kok kemarin nggak masuk. Wah, mohon maaf ya Pak, saya itu banyak acara Pak. Hari kemarin itu saya diundang ke sana. Kemarin ya, itu memperdengarkan. Mempertontonkan atau memperdengarkan bahwa kamu orang baik, bahwa kamu orang hebat, bahwa kamu melakukan hal-hal yang terpuji dan seterusnya. Hati-hati, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, nilai amalmu bisa rusak. Jadi hati-hatilah. Ya memang kita wajib melakukan kebaikan, cuma jangan sampai sudah capek-capek berbuat baik tidak ada nilainya, karena ujungnya hanya pamer. Ujungnya hanya ingin dilihat atau didengarkan orang lain. Yuk, hati-hati. Tidak akan ketemu hakikat. Syariatnya benar nolong orang, tapi ya karena dipamer-pamerkan, mungkin hasilnya ya cuma dipuji orang. Hakikat amalnya hilang. Jadi berbuat baik itu dari syariat menuju hakikat, kemudian pakai thariqat yang baik, dan motifnya harus ikhlas. Ikhlas itu tidak mempertimbangkan efeknya. Apakah dipuji orang, apakah dicaci orang, kalau memang baik dijalani aja. Nah, itu rumusnya yang pertama untuk ibadah. Rumus kedua, untuk amalan kita bernilai, kita harus mau namanya tafakkur. Kenapa yo? Kita itu manusia, sok-sok keliru, sok-sok salah, kadang-kadang tidak pas. Biar pas apa? Yo sering-sering kita renungi perbuatan kita sendiri. Tadi aku ngaji ngapain ya? Niatnya apa, yang dilakukan apa? Di kampus tadi ngapain aja ya seharian? Padahal aku punya tugas apa? Atau cuma ngobrol aja di kampus berjam-jam. Kemudian itu namanya tafakkur. Kalau malam sempatkan untuk tafakkur, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang tidak pernah tafakkur itu tidak akan naik level.
Kamu diceramai tiap hari, itu tidak ada gunanya kalau isinya ceramah tidak nyambung sama hidupmu sehari-hari. Untuk bisa nyambung apa? Tafakur. Tafakur itu kayak sistem itu mencocokkan kompatibilitasnya biar nyambung. Untuk hidupmu, misalnya tadi nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan amal untuk pamer. Itu kan kamu nyocokkan sama hidupmu. Kira-kira selama ini aku pernah pamer enggak ya? Pamer di mana ya? Motifnya memang pamer atau sebenarnya itu bukan pamer? Itu cuma tahadus bin nikmah. Wah, misalnya kamu kan sering begitu, menceritakan kenikmatan, atau itu cuma alibi aja, janjinya ya pamer. Atau loh, itu namanya tafakur. Kamu mikir dirimu sendiri, peduli amat orang komentar apa, tapi sebenarnya itu tafakur namanya. Dan orang berilmu yang suka tafakur ini kan nilainya di banyak hadis disebut lebih tinggi daripada ibadah. Di situ kalau di Syekh Abdul Qadir Jailani ada 3 jenis tafakur. Yang pertama apa? Merenungi sesuatu dan mencari sebabnya, mencari bagian-bagiannya sampai kemudian ketemu Allah. Aku bisa begini itu karena siapa ya? Ada peristiwa itu ditelusuri asal usulnya. Ya sih, semuanya memang skenarionya Allah. Tafakur yang semacam ini kayak ibadah 1 tahun, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, merenungi perbuatannya, terus mencari akarnya. Dayaku dari mana? Apa saja yang aku lakukan? Cocok apa enggak sama kehendaknya Allah? Dan seterusnya. Nah, merenung semacam ini nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Padahal umur kita berapa tahun? Paling 70 tahun pas, itu kayak seumur hidup ibadah terus. Yang ketiga, merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi dalam segala hal, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah, di situ ada ilmu, ada pelajaran, ada kebaikan. Jadi renungi segala peristiwa dan temukan hikmahnya. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah. Cuma ya jangan dihitung besarannya ya, karena kamu itu sering pakai kalkulator. Iya, wah sudah 70 tahun ibadah toh Pak. Santai Pak, berarti aku bisa ngapain aja sekarang, kan aku sudah tafakur, kan mesti gitu. Itu sebenarnya itu simbolik, isyarat dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa itu loh besarnya pahala orang tafakur. Ada yang biasa, ada yang super, ada yang istimewa kayak martabak itu. Jadi ada yang level biasa pahalanya 70, ada yang pahalanya 1 tahun, ada yang pahalanya 100 dan 1000, malahan itu 1000 tahun. Itu tafakur, maksudnya keutamaannya. Jangan dihitung matematikanya. Itu nanti jangan-jangan kamu korupsi, Pak. Saya korupsi 1 juta. Yang 1 juta ini tak sodakohkan 100.000. Kan nanti dapat pahala 70.000 lipat. 70.000 kali 100.000, nah, hasilnya kan lumayan 70 juta. Dosanya sama pahalanya kan nanti menang pahalanya Pak. Berarti impas kita Pak, kan? Itu namanya matematika. Itu yang bikin kadang-kadang para koruptor itu habis korupsi terus umroh, ya kan? Sebelum korupsi umroh, setelah korupsi umroh. Kenapa? Karena perbuatan di antara 2 umroh ini diampuni 100%. Ya itu kamu sedang main matematika sama Gusti Allah. Emangnya Gusti Allah deso, nggak ngerti kalau bawa abusi. Jadi itu tafakur dasarnya. Jadi ibadah, ya kamu jangan, Pak saya sudah bisa sholat kok Pak. Enggak, harus tafakur lagi, sholatku sudah bener apa enggak. Kualitas sholatku zaman aliyah sama sekarang kira-kira semakin naik apa semakin drastis turunnya. Nah itu kan tafakur yang bisa.
Ya dulu saya sholat itu lama loh, sekarang kok bisa cepet ya. Oh, itu tafakur yang bisa. Kamu mikir, ini gara-gara aku semakin pinter, opo gara-gara cepet itu waktuku mepet, sibuk terus, apa gara-gara itu tafakur. Kadang-kadang kan memang semakin pinter orang, sholatnya semakin cepet. Ilmunya banyak masalahnya. Dia ngerti sela-selanya mana yang cuma sunnah, mana yang mubah, mana yang wajib. Karena sholat itu kalau diambil wajib-wajibnya saja, paling takbiratul ihram, Fatihah, ruku, bahkan bacaannya aja kan sunnah. Yang penting ruku, terus sujud, cepat. Jadi nggak sampai 2 menit, 4 rakaat selesai. Wong apalagi diambil wajib, apalagi Fatihahmu kan sering agak di-skip gitu kan. Tambah cepet ini. Ya kayak kamu nyetel video itu di fast forward, ada yang level 2, level 3 tambah cepet gitu. Untuk memperbaiki yang gini-gini ini kita butuh tafakur. Orang yang tidak mau menafakuri dirinya, kualitas hidupnya tidak akan naik. Yo gitu-gitu aja terus. Maka tafakur penting. Jadi rumus kedua sebelum ibadah, kita harus menetapi tafakur. Yang ketiga, fokusnya ibadah apa? Cinta ilahiyah. Cuma sebanyak apapun ibadah, kalau nggak sampai di terminal yang namanya cinta ilahi, itu biasanya cuma dapat capeknya. Untuk cinta ilahi apa? Rumusnya katanya, yo pelan-pelan, katanya si Abdul Qadir Jailani. Yo ndak ujuk-ujuk kamu terus jadi wali, terus dapat karomah, itu ndak iso. Jadi pelan-pelan. Yang pertama apa? Diperangi dulu nafsu hewaninya. Nafsu hewaninya itu biasanya nafsu yang sebabnya kita sendiri, hasrat, keinginan, dan seterusnya. Rakus, tidur berlebihan, malas, itu musuh paling besar dalam dirimu. Kalahkan ini dulu. Kalau mengalahkan dirimu sendiri aja tidak bisa, jangan harap dapat cinta ilahiyah. Kalau ini sudah menang kamu dari dirimu sendiri, rakus, malas, sudah menang, jadi sudah hilang kualitas, baru kalahkan sifat sabu'iyah. Sabu'iyah itu sifat kebuasan. Biasanya keluar, kalau itu tadi kan ke dalam. Marah, mencaci maki orang, bikin susah orang lain, ambisi menjatuhkan orang lain, itu sifat hewan buas. Kalahkan juga yang ini. Cuma ini nggak akan bisa dikalahkan kalau sebelum diri kita sendiri kalah. Kita taklukkan, kita kuasai. Jadi rakus, tidur, males, taklukkan itu. Setelah itu taklukkan yang hubungannya sama di luar dirimu. Dan yang ketiga, bersihkan dari semua sifat jahat, angkuh, sombong, iri, dendam, tamak. Buang itu semua. Baru setelah itu kita bisa bersih. Bahasanya kita bisa sadar. Sebelum itu semua kalah, kita tidak akan sadar bahwa kita itu keliru, kita itu salah, kita itu juga berdosa. Cuma sadar saja masih belum cukup. Kita harus naik kelas, kan gitu. Kalau dalam sufi ada taholli, bersihkan dirimu, terus tahalli, isilah dengan yang bagus-bagus, akan mengalami yang ketiga tajalli, menemukan hakikat tadi. Jadi bersihkan semua karakter jelek, isi dengan yang bagus-bagus, kita akan dapat cinta ilahi. Kalau dibersihkan saja, nggak diisi yang bagus-bagus, ya levelnya masih belum. Jadi masih hanya bersih dari dosa. Oke, jadi setelah itu, setelah bersih, baru naik tangga menuju hakikat tadi. Dari situ akan dapat namanya cinta ilahiyah. Cinta ilahiyah itu kita jatuh cinta pada Allah dan Allah juga jatuh cinta pada kita.
saling mencintai. Hari ini masih belum, hanya Allah saja yang jatuh cinta pada kita. Kita belum mencintai Allah. Berpuluh-puluh tahun kita jual mahal sama Allah, padahal apa-apa yang ngasih Allah. Itu kan kayak kamu pacaran, sudah ditraktir tiap hari, diantar jemput tiap hari, masih aja jual mahal. Itu kurangnya apa Allah sama kita. Kita belum masih cinta sama dia, belum. Padahal kita tiap hari minta, berdoa itu kan minta sama Allah. Tapi disuruh membersihkan diri nggak mau. Alamatnya kita memang belum jatuh cinta sama Allah. Jadi kasihan Allah, bertepuk sebelah tangan cintanya. Karena kamu cueki dia. Untung Allah itu cintanya sejati sama kita. Jadi ndak mutung, ndak patah hati, terus kamu ditinggal. Kamu ditunggu sampai kamu jatuh cinta padanya. Ya, cuma kamunya jual mahal. Saya ndak tahu kapan kamu sadar bahwa terlalu mahal kamu menjualnya sama Allah. Turunkan dikit lah harganya. Oke, ya kan? Apel sehari 5 kali. Itu pun waktu apel kamu cuek. Bayangkan loh, kalau kamu punya pacar terus pacarmu apel tapi pacarmu cuek. Diajak ngomong tapi pikirannya kemana, lihat kemana-mana, tidak fokus sama yang diajak ngomong, itu kan tidak enak. Dan tiap hari Allah kamu gituin. Waktu kamu sholat pikiranmu kemana-mana, tidak merasa sedang berhadapan dengan dia. Itu kalau manusia biasa sudah nangis-nangis itu, sudah minta putuskan saja aku sedikit. Cuma Allah tidak, karena Allah sangat sayang pada kita, Rahman dan Rahim. Maka ini tipsnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu rumusnya apa? Untuk ibadah, wujudkan tasawuf untuk menggarap batinnya. Ini juga ada di Sirul Asror. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu kan dari 4 huruf, ta, sod, wawu, sama fa. Taknya itu taubat, perbaikan diri di level apapun, awalnya harus taubat. Taubat itu menyesali kesalahan yang lama, kemudian membangun diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat, harus taubat dulu. Kalau merasa benar terus, orang yang selalu merasa benar itu biasanya berat kalau disuruh taubat. Dia merasa sudah full, wis apik, wis bener, ndak mungkin salah aku. Berarti wong sudah merasa paling benar, ya ndak mungkin taubat sudah. Maka katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, levelnya pertama, mau melakukan apapun yang baik, syaratnya harus taubat. Bersihkan diri dulu. Karena ibaratnya kayak air, kalau campur sama kotor, hasilnya mesti kotor. Entah airnya dulu apa kotorannya dulu. Seperti apapun situasinya, maka harus bersih. Air kotor diisi apapun, ya statusnya tetap kotor. Dia harus dibersihkan dulu. Maka taubat yang pertama-tama. Setelah itu sofa. Sofa itu kesucian, ketentraman, kebahagiaan. Syaratnya untuk sofa, syaratnya untuk suci adalah, untuk tenang adalah, untuk tentram adalah bebas dari keterikatan dunia. Yang bikin kamu hari ini cemas, sumpek, galau, ndak konsentrasi, ndak bisa jatuh cinta sama Allah, hidupmu ndak jelas ke utara ke selatan, pasti urusan dunia. Begitu dunia kamu letakkan di ranking bawah, hidupmu mungkin lebih santai, lebih tentram, lebih tenang. Cuma kenapa kok kamu gampang galau, gampang cemas hari ini? Kemungkinan besar dunia levelnya atas dalam hidupmu. Jadi yang kedua sofa. Yang ketiga, kalau sudah taubat dan suci, sudah nggak terikat lagi oleh dunia,
masuklah ke huruf wawu, walayah, kewalian. Walayah itu berarti orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai dan dicintai Allah. Di antara cirinya kayak istilah dalam Al-Quran itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapapun yang ngaku wali kok masih sering takut, takut miskin, takut kalah, takut jatuh, takut macam-macam, berarti dia bukan wali. Wali itu tidak takut apapun. Wong cuma dunia aja kok. Kalah tidak masalah, menang juga tidak kaget. Dia tidak takut apapun. Sukses alhamdulillah, tidak sukses biasa. Nah, itu berarti stabil. Itu wali, walaya. Apalagi sedih, tidak ada yang bikin dia sedih. Segalanya sudah skenario dari Allah. Itu berarti orang yang semacam ini sudah memasuki walaya. Kalau sudah tobat, sofa, walaya, terakhir dia masuk ke fana. Fana itu, kalau tadi kan dunia nggak dianggap penting, ketika masuk fana bahkan dirinya sendiri juga nggak penting. Yang penting hanya Allah. Kalau ngomong itu representasi dari keinginan Allah. Kalau melakukan sesuatu itu bukan keinginannya, bukan keinginanku, tapi keinginan Allah. Meninggalkan sesuatu bukan mauku, tapi maunya Allah. Itu berarti orang sudah fana. Egonya sudah dibakar habis. Hanya Allah yang jadi fokusnya. Jadi siapapun yang cita-citanya jadi sufi, paling tidak ikuti huruf-huruf tasawuf. Ta, sod, wawu, dan fa. Taubat, sofa, suci, kemudian walayah, wilayah, masuklah dalam perlindungan Allah, wilayah, dan fana. Nah, itu ibadah harus membawa ke sini. Ibadah itu diawali dari taubat, dalam pelaksanaannya harus tenang, tentram, sofa, suci, tanpa motif apapun, lillahi ta'ala, nggak ada dunia yang ikut. Kemudian yang ketiga, wilayah, pasrah 100% pada Allah, baru mencapai fana. Itu batinnya ibadah harus ada ini. Jadi setelah tadi menuju cinta ilahi, selanjutnya mewujudkan tasawuf.